wakil pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dari fraksi Gerindra. Di sebelah kanan saya ada Komjen Pol Purnawirawan Adendro Jatun, wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan dari fraksi PKS. Di paling ujung ada saudaraku yang mulia Pak Manginut Sinaga dari fraksi Golkar. Teman-teman sekalian, kita hari ini membacakan press release terhadap perkara tanpa aduan terhadap Profesor Dr. Insinyur Adis Kadir SH MPU. Satu, uraian perkara tanpa pengaduan ya. Satu, bahwa proses uji kelayakan calon hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terhadap Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MHum diawali dengan adanya surat pemberitahuan bahwa Innocentius Samsul selaku calon hakim Mahkamah Konstitusi yang dipilih berdasarkan rapat paripurna DPR RI tanggal 21 Agustus tahun 2025 mendapatkan penugasan lain. Dua, bahwa pada tanggal 26 Januari 2026, Komisi 3 DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Profesor Dr. Insinyur Adis Kadir SH MHum dan secara aklamasi, saya ulangi, secara aklamasi menyetujui Profesor Dr. Insinyur Adis Kadir SH MHum sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI. Tiga, bahwa pada tanggal 27 Januari 2026, rapat paripurna DPR RI secara aklamasi menyetujui Prof. Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MHum sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI. Empat, bahwa kemudian ada sekelompok yang mempertanyakan keabsahan pemilihan Prof. Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MHum sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI. 5, bahwa karena itu MKD merasa perlu untuk memeriksa apakah pemilihan Prof. Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MHum sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan. 1. Bahwa setelah melakukan kajian dan penelusuran data atas keadaan pencalonan Prof. Dr. Insinyur Adis Kadir SH MHum yang telah menjadi perhatian publik, Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa menimbang proses uji kepatutan dan kelayakan calon hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Insinyur Adis Kadir SH MHum dilakukan setelah adanya, ingat ya, setelah adanya pemberitahuan kepada Komisi 3 DPR RI bahwa, ini perlu diingat, bahwa Innocentius Samsul mendapatkan, saya ulangi, mendapatkan penugasan lain dan karenanya tidak dapat melanjutkan sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI. 3. Bahwa
proses pemilihan Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHMHUM sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ini, yakni pasal 185 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR serta pasal 26 Tatip DPR yang mengatur pemilihan dilakukan melalui penelitian administrasi, uji kelayakan, penentuan urutan calon, dan pemberitahuan kepada publik melalui media cetak atau media elektronik. 4. Bahwa Profesor Dr. Insinyur Adis Kadir SHMHUM memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa karena cara dan syarat pemilihan Profesor Dr. Insinyur Adis Kadir SHMHUM sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pelanggaran kode etik DPR RI dalam proses tersebut. Amar putusan. Dengan ini Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Tidak ditemukannya pelanggaran etik dalam proses uji kepatuhan dan kelayakan serta pemilihan Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHMHUM sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur DPR oleh Komisi 3 DPR RI yang dikuatkan di rapat paripurna DPR RI. 2. Uji kepatutan dan kelayakan atas pencalonan Profesor Dr. Insinyur Adis Kadir SHMHUM sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur DPR RI sesuai dengan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, serta Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib dan kode etik. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan kepada Yang Mulia Pak Adang dan Yang Mulia Pak Manggut, karena beliau adalah dari Komisi 3. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.